Tahun baru 2025 siap-siap merogoh kantong lebih dalam jika Anda berbelanja. Pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12%. Pajak naik lagi. Ya, pemerintah akan kembali naikin pajak pertambahan nilai atau yang kita kenal sebagai PPN. Dulu 10%, naik 11%. Nah, per tanggal 1 Januari 2025 akan jadi 12%. Yuk, kita diskusi soal ini. Debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Pasti, yang namanya kenaikan pajak akan memicu pro dan kontra. Meski dari sisi pemerintah ini dilakuin untuk ningkatin penerimaan pajak dalam mendukung APBN buat belanja kesehatan, pendidikan, sampai infrastruktur. Ya, sampai Oktober 2024 penerimaan pajak sudah 1.517,53 triliun rupiah. Tapi ini masih 76,3% dari target. Ya, sesuai aturan pelaksanaannya, memang tidak semua barang dan transaksi kena kenaikan tarif PPN. Yang pasti kebutuhan pokok, jasa-jasa, transportasi, pendidikan, kesehatan, kesenian itu nggak kena kenaikan. Ini juga penting, makanan, minuman di restoran, sampai catering itu juga nggak kena PPN 12%. Yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Kenaikan tarif PPN gimana pun tetap dinilai memberi tambahan beban dan tekanan ekonomi ke masyarakat Indonesia. Dan kita tahu sekarang sedang dalam tren melemah. Dan cukup signifikan walaupun hanya naik 1% dari 11 ke 12%, tapi secara nominal ya nilai yang berpotensinya nih ya kan belum terjadi, tapi potensinya untuk menambah pundi-pundi APBN itu cukup signifikan menurut saya. Dan tentu saja ini akan bisa membiayai berbagai macam belanja, digunakan untuk berbagai macam belanja pemerintah yang memang meningkat pesat pada tahun 2025 ini ya di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Ya, lalu apa aja yang akan kena kenaikan PPN 12%? Buat yang suka shopping-shopping, sejumlah barang dan jasa dari perusahaan yang ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Beli baju, makeup, atau upgrade elektronik, siap-siap ya. Begitu juga untuk yang suka langganan nonton streaming. Kan ini efeknya akan berantai begitu ya. Tentunya pertama akan menaikkan harga akan berdampak terhadap kenaikan harga produk, sehingga masyarakat kelas menengah bawah daya belinya jadi menurun begitu, sehingga akhirnya tingkat usaha akan melemah begitu. Jadi saya kira itu yang itu yang dikhawatirkan begitu ya, kondisi-kondisi tadi. Nah, oleh karenanya jadi kami berharap kepada pemerintah, kalaupun nanti terpaksa harus tetap menaikkan tarif PPN, sebaiknya harus dibarengi dengan berbagai stimulus. Ya, dari angka-angka kenaikan pajak, selama ini yang paling diingat adalah yang masih 10%. Karena memang sejak 1983 sampai 2021, tarif PPN di Indonesia 10%, lalu naik jadi 11%, dan baru per 2025 akan naik lagi jadi 12%. Ya, soal kenaikan PPN, Indonesia jadi salah satu di antara negara-negara ASEAN yang memiliki tarif PPN paling tinggi. Yang pertama, Filipina. Tapi kalau Indonesia sudah naik juga, kita jadi negara yang sama-sama tarif PPN-nya tertinggi di negara ASEAN. Malaysia aja 8%, paling rendah ada Timur Leste. Gimana pun juga, kenaikan PPN ini tetap ada tantangannya. Yang penting adalah tepat sasaran. Jangan sampai ya, pajak-pajak yang sudah naik ini hanya dinikmati orang-orang yang gak seharusnya. Yuk, selanjutnya kita diskusi di kolom komentar.